Udah terlihat belum ya? Udah. Ya. Oke, berhubung semua juga udah masuk semuanya, ini langsung aja ya kita mulai ya. Bentar. Oh, ke Zoom ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and Mrs. Nofri. Thank you for taking the time so that we can meet again to do this presentation. Tapi mungkin di sini ada sedikit perbedaan yaitu Ibu Nofri selaku dosen pengampu kita lagi ada kegiatan agenda baik lainnya nih. Jadi, Zoom ini bakalan direcord dan nantinya akan direview oleh Bu Nofri juga. Jadi, kalian tetap bisa aktif dan juga bertanya di sesi Q&A terakhir ya. Oke, mulai aja. Pertama, kami adalah grup 4 dari kelas C. Di sini kami akan membahas tentang digital business strategy. Sebelumnya, apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan member-member dari grup saya. Yang pertama ada Alia Almahira, Faza Aditya Usman, Muhammad Bakir Akbar, saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Suryo Proyoko, Raihan Ferdianus Sulaiman, dan Ulfi Lutfiah. Nah, di sini list of content yang akan kami jelaskan. Yang pertama, introduction about what is digital business strategy, strategy analysis, strategy objective, strategic definition, strategic implementation, dan yang terakhir ada study case. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan pertama yaitu introduction about what is digital business strategy yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Terdengar Raihan. What is digital business strategy? Jadi strategi itu menentukan arah masa depan dan tindakan dari sebuah organisasi atau bagian dari sebuah organisasi. Johnson and Scholes in 2006 define that as strategi perusahaan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Saya lanjut. Jadi strategi bisnis digital tuh memiliki banyak kesamaan dengan strategi perusahaan, bisnis dan pemasaran. Kutipan-kutipan ini yang merangkum esensi strategi dapat sama-sama berlaku untuk setiap strategi. Yang pertama itu is based on current performance in the marketplace. Jadi strategi bisnis digital harus dibangun berdasarkan analisis perusahaan saat ini di pasar. Dengan memahami posisi dan hasil yang telah disetujui, perusahaan dapat merumuskan langkah-langkah selanjutnya untuk mengoptimalkan kehadirannya di dunia digital. Selanjutnya, set allocation of resources to meet goals. Jadi ini berarti menentukan bagaimana sih kita akan membagi anggaran, tenaga kerja, dan waktu secara efisien agar setiap sumber daya dapat mendukung capaian tujuan dengan optimal. Berikutnya, select preferred strategic options to compete within a market. Penting untuk memilih opsi yang disukai, yang mana perlu melibatkan analisis dan menentukan strategi mana yang paling efektif dalam menarik pelanggan
dan meningkatkan posisi kami di industri. Berikutnya, provide a long-term plan for the development of the organization. Perlu menyusun rencana jangka panjang yang jelas untuk pengembangan organisasi. Rencana ini harus mencakup visi dan misi yang ingin dicapai, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi di masa depan. Contohnya digitalisasi dan transformasi teknologi, ekspansi pasar, dan lain-lain. Selanjutnya rencana jangka pendeknya yaitu pengembangan keterampilan karyawan. Contoh dari pengembangan keterampilan karyawan itu dengan menyediakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan. Berikutnya menerapkan program mentoring. Selanjutnya peningkatan proses operasional, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki area yang tidak efisien, mengimplementasikan teknologi baru untuk otomatisasi. Selain itu, perlu juga umpan balik pelanggan, yang mana umpan balik pelanggan itu membuat penilaian jasa atau produk dari pembeli dengan timbal balik berupa voucher, gratis ongkir, atau lain-lain, di mana sering ditemukan di website Allshop. Dan terakhir, identifies competitive advantage through developing an appropriate positioning relative to competitors, defining a value proposition delivered to customer segments. Yaitu kita perlu mengidentifikasi keunggulan dengan mengembangkan posisi relatif yang sesuai di pasar. Yang berarti menganalisis kekuatan dan kelemahan kita dibandingkan pesaing, serta menentukan faktor-faktor unik yang dapat ditawarkan untuk menarik pelanggan dan bedakan diri kita dari pasar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu dari strategi analis. Nah, apa sih strategi analis itu? Nah, strategi analis adalah pengumpulan dan peninjauan informasi tentang suatu internal organisasi, proses, dan sumber daya, dan pasar eksternal untuk menginformasikan definisi strategi. Nah, ada beberapa hal yang perlu ditinjau dari analisis strategi ini. Nah, pertama itu ada sumber daya dan potensi dari perusahaan itu sendiri dalam aktivitas pasarnya. Lalu kedua ada lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro. Nah, itu tuh termasuk permintaan dan perilaku pelanggan, aktivitas pelanggan, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok, mitra, dan perantaranya. Lalu terakhir ada di lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan makro, di mana perusahaan beroperasi. Nah, ini tuh termasuk dalam faktor sosial, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor politik. Nah, lanjut di poin selanjutnya itu ada research and process analysis. Analisis sumber daya untuk bisnis digital, terutama berkaitan dengan kemampuan bisnis digitalnya, yaitu sejauh mana perusahaan memiliki infrastruktur teknologi dan aplikasi yang sesuai serta sumber daya keuangan manusia yang mendukungnya. Lanjut di poin selanjutnya ada Application Portfolio Analysis atau APA. Nah, APA ini adalah proses evaluasi dan pengelolaan aplikasi yang digunakan dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utama dari API ini yaitu untuk memahami nilai kinerja dan biaya dari aplikasi yang ada, serta menentukan aplikasi mana yang perlu dipertahankan, di-upgrade, dan diberhentikan. Nah, selain kelebihan, ada juga nih kekurangan dari API ini, yaitu adalah optimisasi sumber daya. Dengan menganalisis aplikasi yang ada, organisasi dapat mengidentifikasi aplikasi yang ya diperlukan. Nah, kekurangannya itu di waktu dan biaya implementasi, yaitu proses analis dapat memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika organisasi itu memiliki banyak aplikasi. Nah, lanjut di poin selanjutnya ada SWOT. Nah, seperti yang kita tahu kan kayak SWOT itu adalah metode analisis yang digunakan untuk evaluasi dengan cara yang sederhana. Nah, kita kan udah tahu ya sebelumnya SWOT. SWOT itu memiliki komponen-komponen apa aja, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, tapi di strategi ini kita dapat menyatukan keempat komponen-komponen itu sehingga menghasilkan strategi yang matang gitu. Nah, di sini tuh contohnya kayak strength ditambah opportunity. Nah, itu dapat menghasilkan attacking strategi. Lalu ada strength dan threats, yaitu jadi defensive strategi. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat di
tabel itu. Ada weakness plus opportunity jadi building strength for attacking strategi dan selanjutnya. Oke, next slide. Nah, selanjutnya itu ada human and financial resource. Nah, analisis sumber daya yang memerlukan dua faktor ini. Nah, pertama itu ada sumber daya manusia. Nah, seperti yang kita tahu, yang mengeksekusikan strategi itu kan manusia juga ya. Nah, optimal atau berhasilnya berjalannya suatu strategi itu dapat ditentukan dari kualitas sumber daya manusianya. Jika SDM-nya bagus, maka akan memperbesar peluang berjalannya strategi dengan bagus dan lancar juga. Kedua itu ada sumber daya keuangan. Nah, penilaian sumber daya keuangan untuk sistem informasi biasanya dilakukan sebagai bagian dari penilaian investasi dan penganggaran untuk penyempurnaan sistem baru. Di poin selanjutnya ada demand analysis. Nah, demand analysis ini merupakan kunci dari keberhasilan rencana pemasaran digital. Jadi, ini sangat pentingnya hal yang utama. Nah, penilaian permintaan layanan e-commerce di antara segmen pelanggan yang ada dan calon pelanggan yang akan datang nanti. Lanjut di poin selanjutnya ada assessing competitive threats. Nah, itu tuh ada 3. Pertama tuh ada threats of new e-commerce. Nah, itu tuh berlaku kepada ke pasar tradisional ya. Contohnya itu ada toko pakaian dan aksesoris. Banyak brand fashion lokal yang mengalami kesulitan bersaing dengan hadirnya situs-situs e-commerce yang besar, yang memiliki banyak pilihan dan promosi yang lebih menarik dan ya diskon-diskonnya lebih banyak lah kalau di e-commerce itu dibanding yang tradisional sehingga yang tradisional mengalami kesulitan. Lalu ada juga contoh dari pasar dengan banyaknya konsumen yang beralih ke belanja online, banyak pusat pembelanjaan yang mengalami penurunan jumlah pengunjung dan penjualan. Lanjut di contoh kedua itu ada trace of new digital product. Nah, contohnya itu kayak dulu kalau misalnya ingin nonton film atau dengerin musik kan harus beli kaset ya. Nah, sekarang tuh kan ada digital produknya yaitu kita bisa dengerin lagu di Spotify atau Joox atau dan sebagainya. Nah, kalau nonton film juga bisa nonton di Netflix. Nah, itu contoh dari new product digital digital produk ini. Selanjutnya ada twist of new business model, yaitu ancaman ini bisa juga terjadi di perusahaan yang mapan ataupun baru juga. Hal ini terkait dengan ancaman persaingan yang berkaitan dengan metode pemberian pelayanan. Nah, contohnya itu kayak dulu ada TikTok Shop yang baru dan ya tiba-tiba jadi marak lah digunakan sehingga yang lain-lain tuh mengalami masalah juga mengalami persaingannya. Lanjut di yang terakhir itu ada sales slide traits atau di poinnya itu ada customer power and knowledge. Nah, ini tuh merupakan tantangan besar yang timbul dari bisnis digital ini. Ya dengan adanya ini tuh kayak kemampuan atau kekuatan tawar dari pembeli itu sangat meningkat pesat ya karena pembeli itu dapat mengakses dari internet dengan cepat ya. Contohnya kayak misalnya kita lagi jalan-jalan nih, terus kayak kita tertarik dengan sepatu lah contohnya. Nah, ketika kita datang ke toko sepatu itu, kita bisa ngelihat harganya ya. Nah, terus jika ingin lanjut kita menganalisisnya kayak kita bisa ngelihat perbandingan harganya di internet kayak ya kalau kita misalnya beli sepatu harganya misalnya 40.000 nih di toko itu. Nah, ketika kita ngelihat di internet ternyata harganya jauh lebih murah. Nah, itu merupakan tantangan terbesarnya. Oke, cukup sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Jadi di sini gue mau bahas eh, objektif dari strategi. Eh, dalam mengelola strategi bisnis digital itu sangat penting untuk menghubungkan tujuan umum, strategi, objektif spesifik dengan ukuran kinerja. Kenapa ini penting? Karena ini tuh ngebantu kita untuk mengukur kesuksesan dan mengomunikasikan strategi kepada karyawan sama mitra. Nah, selain itu, proses ini tuh biasanya berkembang melalui siklus. Kemudian di sini ada poin visi sama misi. Jadi apa itu visi? Visi itu memberikan arah jangka panjang bagi transformasi digital, bagi
transformasi digital kita. Nah, sedangkan misi ini tuh ngejelasin ruang lingkup bisnis, kompetensi unik, dan nilai-nilai yang mendorong saluran digital kita. Nah, sehingga ini tuh sejalan dengan tujuan strategis perusahaan yang lebih luas. Di sini bisa dilihat ada 3 komponen misi. Jadi, ini komponen utama gitu. Yang pertama ada ruang lingkup bisnis. Ini tuh menjawab pertanyaan siapa target kita secara online. Kemudian yang kedua ada kompetensi unik. Itu bagaimana kita bisa membedakan diri dari pesaing di dunia digital. Nah, yang terakhir ini ada nilai-nilai yang menjadikan inspirasi emosional dari inisiatif digital kita. Terus ini itu yang memberikan motivasi dan arah dalam setiap langkah transformasi digital. Next slide. Nah, di sini saya mau ngebahas bagaimana strategi digital ini menciptakan nilai gitu bagi organisasi. Di sini ada 4 cara utama. Yang pertama itu ada adding value atau menambah nilai dengan cara memanfaatkan wawasan pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang kedua, ada mengurangi biaya dengan cara dengan mengotomatisasi proses bisnis dan mengurangi birokrasi. Kemudian yang ketiga ada mengelola resiko. Ini dengan memanfaatkan data untuk manajemen resiko. Terus yang terakhir ada menciptakan realitas baru melalui inovasi teknologi. Kemudian di sini ada bagian smart objective. Jadi smart objective ini itu untuk memastikan bahwa strategi digital kita ini berhasil atau enggaknya. Terus kita ini harus menetapkan tujuan smart. Smart ini itu ada spesifik, terus kemudian di sini ada boleh next slide dulu. Nah, jadi di sini ada spesifik, measurable, actionable, relevant, sama tangible. Atau spesifik, terukur, dapat ditindaklanjuti, kemudian ada relevan, dan memiliki batas waktu. Jadi ini tuh ngebantu kita untuk fokus sama efisiensi dan efektivitas. Jadi ini memastikan kita bahwa bisa melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat. Kemudian di sebelahnya ada balance scorecard. Jadi balance scorecard ini itu kerangka kerja yang berguna untuk melacak kinerja bisnis digital. Jadi ini tuh ada mencakup 4 area utama. Yang pertama itu ada customer concern atau kepuasan pelanggan, di mana kita ini mengukur kualitas, waktu, dan biaya. Kemudian yang kedua ada proses internal, di mana kita fokus pada efisiensi seperti waktu, pengembangan produk, dan siklus penjualan. Nah, kemudian yang ketiga ada metrik keuangan, itu seperti pendapatan dan margin. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan, atau learning and growth. Nah, jadi ini tuh berfokus sama inovasi dan pengembangan karyawan melalui metrik seperti peluncuran produk baru dan jam pelatihan. Jadi dengan menggunakan strategi yang jelas dan tujuan yang terukur seperti smart objective dan balance scorecard itu, kita bisa mastiin kalau misalnya kita ini tetap lincah, kemudian inovatif, sama berfokus sama pelanggan dalam lanskap digital yang terus berkembang. Selanjutnya akan dilanjuti oleh partner saya. Oke, selanjutnya ada strategi definition. Nah, strategi definition ini tuh merupakan rencana atau pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, definisi strategi ini tuh mengacu pada proses penentuan arah dan ruang lingkup bisnis secara keseluruhan dalam jangka panjang. Bisa di next. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 8 Key Digital Business Strategic Decision atau 8 keputusan strategis bisnis digital utama.
Nah, yang decision one itu digital business channel priorities atau prioritas saluran bisnis digital. Nah, prioritas saluran bisnis digital tergantung pada tujuan bisnis itu sendiri, yang mengacu pada urutan kepentingan dan fokus yang diberikan pada berbagai platform digital yang digunakan untuk menjangkau pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperkuat kehadiran merek. Contohnya itu kayak website, sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain, serta e-commerce platform seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Nah, yang decision to market and product development strategies atau strategi pengembangan pasar dan produk. Nah, strategi pengembangan pasar ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dengan memperkenalkan produk yang sudah ada pasar baru. Nah, contohnya kayak perusahaan yang sebelumnya hanya beroperasi di kota-kota besar, mulai ekspansi ke daerah pedesaan atau internasional. Nah, strategi pengembangan produk yaitu pembuatan produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada untuk ditawarkan kepada pasar yang sudah ada. Selanjutnya, decision tree positioning and differentiation strategies atau strategi penempatan dan diferensiasi. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana perusahaan ingin produk atau layanan mereka dilihat pasar, yang melibatkan beberapa aspek seperti menentukan target pasar, membuat produk yang memiliki ciri khas sendiri, dan juga mempromosikan produk melalui iklan dan lainnya. Diferensiasi itu adalah merupakan upaya untuk membuat produk atau layanan berbeda atau unik dibandingkan kompetitor lain. Nah, strategi ini tuh bertujuan untuk memberikan alasan kepada konsumen mengapa mereka harus memilih produk Anda daripada produk lainnya. Selanjutnya, decision for business, service, and revenue models atau model bisnis, layanan, dan pendapatan. Nah, 3 elemen ini tuh penting untuk membantu sebuah perusahaan menentukan bagaimana mereka menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari pasar. Nah, model bisnis adalah cara sebuah perusahaan beroperasi untuk menghasilkan keuntungan. Ini tuh mencakup bagaimana perusahaan menciptakan produk atau layanan, mengelola operasi, menjangkau pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Contohnya itu model bisnis e-commerce seperti Amazon, di mana mereka menjual produk melalui platform online yang memanfaatkan logistik dan dengan efisien dan melayani berbagai segmen pasar. Nah, model layanan adalah bagaimana perusahaan merancang dan memberikan layanan kepada pelanggan. Fokus dari model ini adalah bagaimana pelayanan dapat diberikan nilai tambah dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya itu seperti Netflix yang menyediakan layanan streaming berdasarkan model berlangganan bulanan. Nah, model pendapatan adalah strategi bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari produk atau layanannya. Sebagai contoh itu model pendapatan YouTube yang menggunakan iklan atau langganan premium atau YouTube Premium untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada Decision 5 Marketplace Restructuring atau rekonstrukturisasi pasar. Restrukturisasi pasar adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah struktur, dinamika, atau aturan dalam suatu pasar dengan tujuan meningkatkan efisiensi, daya saing, atau mengatasi masalah tertentu. Restrukturisasi ini mengarah pada pergeseran kekuatan pasar, munculnya pemain baru, dan kadang-kadang juga menurunkan relevansi bisnis yang tidak beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya, Decision 6 Supply Chain Management Capabilities atau kemampuan manajemen rantai pasokan. Nah, kemampuan manajemen rantai pasokan itu adalah kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh proses yang terlibat dalam pengadaan, produksi, dan distribusi barang dan layanan. Kemampuan manajemen rantai pasokan itu sangat penting nih untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Decision 7 Internal Knowledge Management Capabilities atau kemampuan manajemen pengetahuan internal.
Nah, kemampuan manajemen pengetahuan internal ini adalah kemampuan untuk mengelola, berbagi dan memanfaatkan pengetahuan yang ada di dalamnya. Ini sangat penting untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan mengembangkan kemampuan manajemen pengetahuan internal, organisasi dapat meningkatkan efektivitas operasional, mempercepat inovasi, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada Decision Aid, Organizational Resourcing and Capabilities, atau sumber daya dan kemampuan organisasi. Nah, sumber daya organisasi sendiri adalah semua aset atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis. Nah, kemampuan organisasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mengintegrasikan, mengelola, dan juga menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis. Selanjutnya, sumber daya dan kemampuan tuh saling terkait. Sumber daya memberikan dasar bagi kemampuan organisasi, sementara kemampuan memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ini adalah strategi implementation atau implementasi strategi. Pertama-tama, apakah itu implementasi strategi? Implementasi strategi adalah proses pelaksanaan rencana strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Hal ini mencakup penerapan taktik, alokasi sumber daya, serta koordinasi berbagai tindakan dan inisiatif yang diperlukan agar strategi dapat berjalan secara efektif. Sorry Faza, Yes. suaranya agak mendem di ini. Boleh tolong ulang nggak ya? Atau Oke, apakah sudah terdengar? Tes. kenapa? Apakah masih mendem apa ya belum? Sekarang nggak kedengeran. Wait. Apakah kedengeran sekarang? Tes, apakah terdengar? Masih kecil sih. Cuma yang lain apakah di yang lain kedengeran jelas atau enggak ya teman-teman? Kecil suaranya. Wait. Gimana? Kalau matiin kamera terdengeran apa enggak? Coba ngomong lagi ya. Gimana? Apakah terdengar? Nah, ini terdengar. Oke, berarti kameranya aku matiin dulu ya. Oke. Nah, berikut itu adalah strategi implementation atau implementasi strategi. Proses implementasi strategi itu adalah proses pelaksanaan rencana strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Nah, hal ini mencakup penerapan taktik, alokasi sumber daya, serta koordinasi berbagai tindakan dan inisiatif yang diperlukan agar strategi dapat berjalan secara efektif. Atau singkatnya itu, implementasi strategi ini mencakup semua taktik-taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis dan tindakan utama yang diperlukan ada dirangkum di tabel di bawah ini, yang dimana strategi implementation itu terdapat planning atau perencanaan, yang kedua execution atau pelaksanaan, yang ketiga controlling atau pengendalian. Next slide. Nah, oke. Yang pertama, yang berikutnya itu adalah fail digital business strategy, atau di mana bisnis digital strategi itu mengalami kegagalan. Pertama-tama itu tidak heran hanya sedikit perusahaan yang ingin kesalahan mereka dipublikasikan. Banyak perusahaan internet lainnya telah gagal atau bergabung, dan banyak perusahaan yang ada telah berinvestasi dalam e-commerce tanpa mencapai pengembalian investasi yang memuaskan. Nah, berikut ini ada beberapa alasannya. Yang pertama itu ada timing error atau kegagalan dalam menentukan waktu yang tepat
untuk memasuki atau beradaptasi dengan pemasaran digital sehingga menjadi faktor utama kegagalan. Sebagai contohnya itu ada Kodak yang terlambat mengadopsi fotografi digital meskipun mereka menciptakan teknologi tersebut. Nah, yang kedua itu lack of creativity atau kurangnya inovasi atau kreativitas dalam pengembangan produk atau layanan digital dapat membuat perusahaan itu stagnat atau tidak berjalan maju. Pasar digital itu merupakan pasar yang sangat kompetitif dan tanpa adanya inovasi, sebuah perusahaan dapat dengan mudah tertinggal dari pesaing yang lebih kreatif. Contohnya itu adalah Yahoo yang gagal mengembangkan mesin pencari atau media sosial yang dapat bersaing dengan Google dan Facebook. Nah, yang berikutnya itu ada offering free service atau menawarkan layanan gratis tanpa model bisnis yang berkelanjutan seringkali bisa menjadi bumerang. Nah, banyak perusahaan digital yang menawarkan layanan gratis untuk mencari pengguna, tetapi sangat tanpa strategi monetisasi yang jelas dan membuat mereka kesulitan menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan kehabisan modal sehingga kegagalan dalam berbisnis. Yang keempat itu ada over ambition atau ambisi yang berlebihan tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan perusahaan mencoba melakukan terlalu banyak hal dalam sekaligus yang pada akhirnya mengorbankan fokus dan kualitas. Nah, perusahaan yang terlalu ambisius ini seringkali terjebak dalam perluasan berlebihan tanpa perhitungan risiko. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan kendali atas bisnis inti mereka dan gagal mencapai hasil yang dituju. Nah, berikut ini ada kegagalan yang sering muncul pada startup bisnis. Yang pertama itu situation analysis atau analisis situasi, yang dimana startup itu seringkali gagal dalam menganalisis suatu pasar dan lingkungan yang benar. Nah, analisis situasi ini mencakup evaluasi pasar, tren industri, kebutuhan pelanggan, serta kekuatan dan kelemahan kompetitor. Nah, jika analisis ini tidak dilakukan dengan cermat, startup bisnis ini mungkin akan meremehkan tantangan atau melewatkan peluang. Yang kedua itu objective setting atau penetapan tujuan. Nah, pada penetapan tujuan yang tidak realistis atau terlalu kabur seringkali menjadi penyebab kegagalan startup. Nah, tujuan yang selalu ambisius tanpa dasar yang kuat atau kekurangan pemahaman mengenai skala yang dapat dicapai bisa mengarahkan bisnis pada jalan yang salah. Tujuan yang tidak jelas ini juga menyulitkan tim untuk fokus dalam mengukur keberhasilan. Yang ketiga itu strategi definisi atau definisi strategi. Nah, banyak juga startup yang gagal dikarenakan tidak memiliki strategi yang jelas atau memiliki strategi yang salah. Nah, tanpa strategi yang terencana dengan baik, bisnis mungkin akan menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk arah yang tidak tepat, sehingga sulit untuk bertahan. Yang keempat ada implementation atau implementasi. Nah, implementasi yang buruk seringkali menjadi penyebab utama kegagalan startup. Atau bahkan ketika analisis situasi, tujuan, dan strategi setelah didefinisikan dengan baik, investasi meliputi pelaksanaan operasional harian, eksekusi rencana pemasaran, manajemen tim, dan pengolahan anggaran. Kesalahan dalam eksekusi ini misalnya dalam pengelolaan anggaran atau pengiriman produk dapat menghancurkan startup yang sudah memiliki strategi yang kuat. Oke, coba next. Nah, berikut ini berikut ini ada saya ngambil dari Jevoket Ed. Oke, bentar. Masih terdengar gede apa? Kalau nggak terdengar agak sulit. Berikut itu ada kegagalannya ya. Yang pertama itu saya ambil dari Jevoket et al. 2000 pada tahun 2002, yang dimana mereka menyarankan 11 faktor keberhasilan kritis ini, yang juga dapat diterapkan secara efektif pada organisasi yang lebih besar.
Yang pertama itu ada konten atau penyajian produk atau layanan secara efektif, sangat penting dalam e-commerce. Nah, konten yang baik mencakupi deskripsi produk yang jelas, gambar yang berkualitas tinggi, ulasan pelanggan, serta informasi yang dibutuhkan keputusan pembeli. Yang kedua itu convenience atau kemudahan, yang dimana kemudahan penggunaan situs web adalah faktor yang penting dalam pengalaman pengguna. Nah, pelanggan harus bisa menavigasi situs web dengan mudah, menemukan produk, dan menyelesaikan pembelian tanpa hambatan. Nah, jika proses ini rumit atau desain situs yang buruk dapat mengakibatkan kehilangannya potensial pelanggan. Yang ketiga, kontrol. Proses yang terdefinisikan dengan baik dalam organisasi itu dapat memungkinkan manajemen yang memiliki kontrol yang lebih besar atas operasional bisnis. Nah, di dalam e-commerce ini, kontrol yang efektif atas stok, pengiriman, ataupun layanan pelangganan dapat membantu bisnis berjalan lebih lancar dan responsif terhadap perubahan-perubahan pasar. Yang keempat itu interaction atau adanya interaksi. Kemampuan untuk membangun hubungan dengan pelanggan individu sangatlah penting. Hal ini bisa dilakukan melalui pelayanan yang baik, personalisasi konten, adanya program loyalitas, ataupun interaksi di sosial media. Nah, dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan dapat mengakibatkan loyalitas dan retensi pelanggan tetap di perusahaan kita. Nah, yang kelima itu community atau komunitas. Dengan membangun hubungan dengan kelompok pelanggan yang memiliki minat yang sama ataupun dengan organisasi lain, kita dapat membantu menciptakan basis pelanggan yang kuat dan terlibat. Nah, komunitas ini, misalnya komunitas yang aktif dapat mendukung promosi produk dan berbagi pengalaman yang positif, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan penjualannya. Yang keenam ada price sensitivity atau sensitivitas harga. Nah, di dalam e-commerce ini sensitivitas pelanggan terhadap harga itu cenderung lebih tinggi dikarenakan mereka dapat dengan mudah membandingkan harga antar toko. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menawarkan harga yang kompetitif atau menyediakan nilai tambah lain, seperti melakukan gratis ongkir ataupun dengan memberikan diskon-diskon khusus untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketujuh, brand image atau citra merek, yang dimana membangun citra merek yang kredibel dan dapat dipercaya sangat penting di dalam e-commerce. Pelanggan yang seringkali berbelanja berdasarkan reputasi merek, sehingga mereka untuk menjaga komunikasi yang konsisten dan positif di seluruh saluran, serta memberikan pengalaman yang memuaskan secara terus-menerus. Yang kedelapan itu komitmen. Nah, dengan adanya motivasi yang kuat atau untuk menggunakan internet sebagai platform bisnis dan tekad untuk terus berinovasi di dunia e-commerce yang dinamis, perusahaan ini yang menunjukkan komitmen tinggi untuk terus berkembang dan berinovasi itu akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Yang kesembilan itu adalah partnership atau kemitraan. Nah, dengan menggunakan kemitraan dalam rantai nilai untuk memperkuat kehadiran di internet dan memperluas bisnis adalah strategi yang sangat penting. Dengan kolaborasi dengan pemasok, distributor, ataupun bahkan pesaing dapat membantu meningkatkan visibilitas merek, mempercepat pengiriman produk, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ke-10 itu proses improvement atau perbaikan proses, yang dimana kemampuan perusahaan untuk mengubah dan mengotomatisasikan proses bisnis sangat penting untuk efisiensi dan skalabilitas. Otomatisasi proses itu seperti manajemen inventasi, pengiriman, dan layanan pelanggan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir itu ada integration atau adanya integrasi, yang adanya integrasi itu adalah penggabungan yang dimana integrasi antara sistem teknologi informasi yang mendasar perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning dan CRM itu seperti Customer Relationship Management sangat penting untuk mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Nah,
Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua bagian operasional berfungsi secara sinkron dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan bisnis yang ada. Nah, berikutnya itu adalah strategi case yang akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Rizky. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian studi case yang akan saya jelaskan. Di sini kami mengambil contoh atau menganalisa dari perusahaan Gramedia. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang apa sih itu Gramedia. Gramedia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail semenjak atau berdiri sejak tahun 2 Februari tahun 1970. Gramedia ini juga merupakan salah satu toko terbesar dan terlengkap yang ada di Indonesia. Selain menjual buku, mereka juga menjual nih produk-produk lain seperti perlengkapan kantor, alat tulis, alat olahraga, alat musik, dan juga sebagainya. Awalnya ini tuh Gramedia tuh cuma sebuah toko kecil, sebuah toko buku kecil offline yang kini telah menjadi jaringan raksasa retail dan juga beberapa bisnis lini lainnya. Dengan data yang saya kumpulkan, yang kami kumpulkan, tercatat melalui Kompas ID, keberadaan tokonya itu udah sampai 120 toko yang tersebar di 33 provinsi dan juga 53 city atau kayak kota. Tetapi yang jadi pertanyaan di sini tuh, eh, apakah Gramedia sendiri itu udah bertransformasi menjadi bisnis digital atau apakah dia juga mempunyai strategi bisnis digital juga? Eh, Dilihat dari poin keempat di PPT, di sini mereka sudah bertransformasi menjadi eh, eh, digital transformation-nya itu kita bisa lihat sendiri ya, yaitu di website www.gramedia.com dan aplikasinya di HP ataupun laptop itu bisa kalian searching Gramedia di Play Store. Karena pada era globalisasi saat ini, di mana pertumbuhan, pengetahuan, teknologi, dan bisnis berkembang dengan sangat cepat, hal ini dipengaruhi nih oleh keadaan dan juga situasi yang memaksa manusia otomatis juga bergerak dengan atau beradaptasi dengan cepat. Begitu pula dengan dunia bisnis. Ini menjadi pendukung bahwa Gramedia melakukan transformasi digital tersebut. Yang tadinya kita cuma bisa beli buku di toko offline-nya, sekarang kita juga bisa beli melalui daring. Jadi dengan adanya inovasi yang mereka buat ini, kita bisa meningkatkan pelayanan melalui daring. Gramedia bisa meningkatkan pelayanan melalui daring dan juga para pelanggan pasti akan semakin mudah dalam mengakses untuk membeli produk-produk dari Gramedia tersebut. Selanjutnya, saya akan menjabarkan apakah Gramedia itu sudah menerapkan strategi-strategi bisnis digital nih. Oke, lanjut aja ke yang pertama. Sebentar. Bahwa mereka udah melakukan strategi analis. Saya akan menjabarkan dahulu faktor strategi analis yaitu internal dan eksternalnya. Kenapa sih kita harus menganalisis internal dan eksternalnya? Karena dari segi internal, mereka tuh mau mereka menganalisis kenapa? Karena dia mau mempermudah dan juga mentransformasi database dan warehouse yang mungkin akan lebih tertata nih jika adanya digital transformasi digital ini. Dan juga mereka pasti dimudahin banget kan dari segi internalnya untuk diversifikasi digital produk dan digital learningnya. Kalau misalnya faktor dari eksternal itu mereka juga karena mereka ingin meningkatkan pelayanan kepada para pelanggannya, apalagi di era digitalisasi ini. Salah satu untuk menganalisis strategi, kita bisa lihat juga dari SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Kalian bisa uh, searching atau lihat langsung di PPT saya untuk Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat-nya itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrik SWOT. Matrik SWOT itu apa sih?
yang seperti mereka Bakit bilang, matriks SWOT itu penggabungan antara misalnya dari strength dan opportunity, mereka digabungin jadi mereka ada ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru. Misalnya kayak yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cepat dan tanggap terhadap keluhan konsumen. Itu tuh terbuat dari apa sih? Itu terbuat dari strength nomor 6, yaitu memiliki fasilitas pelayanan pemesanan buku secara online, dan juga opportunity yang nomor 5, yaitu lebih meningkatkan lagi pelayanannya. Jadi dari faktor-faktor strength, weakness, opportunity, dan threat itu sendiri, mereka di sini diciptakan matriks-matriks yang mungkin menyimpulkan untuk inovasi-inovasi yang mungkin dibuat oleh Gramedia nih. Lanjut. Yang kedua ada strategi objektif atau tujuan strategi. Di sini saya menganalisis visi dari Gramedia ini sendiri. Visi dari Gramedia ini sendiri, mereka ingin menjadikan perusahaan mereka yang terbesar dan terbaik di Indonesia dalam pelayanan menyeluruh atas kebutuhan produk-produk edukasi. Dan juga mereka mau pelayanan lainnya tuh dia tuh mau mempertahankan eksistensinya di industri pendidikan ini melalui transformasi digital ini nih. Nah, tapi uh, me- untuk itu misi apa sih yang dilakuin oleh Gramedia itu sendiri untuk membantu pelanggan dan melakukan pelayanan terbaik dan berkualitas secara tepat itu kayak gimana sih? Nah, salah satunya dengan transformasi bisnis digital ini yaitu melalui layanan aplikasi dan juga website. Oke, lanjut. Di sini saya akan menyebutkan bahwa Gramedia sudah menerapkan strategic definition melalui faktor-faktor key digital business strategic decision. Yang pertama, mereka develop website and application. Mereka mengembangkan website dan aplikasi untuk menjangkau pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperkuat kehadiran merek mereka sendiri. Yang kedua ada create a categorization feature that make it easier for customer to search for book via the website or application. Mereka membuat pengkategorian yang mudah nih, kayak pelanggan tuh bisa nyari buku lewat kategori-kategori yang udah disediain oleh fitur-fitur uh, aplikasi Gramedia. Jadi ini tuh meningkatkan efektivitas operasional dan mempercepat inovasi serta meningkatkan nilai tambah untuk pelanggannya sendiri nih. Uh, untuk untuk fitur pengkategorian itu termasuk ke dalam apa yang decision yang membedakan, kayak apa sih yang membedakan Gramedia dengan toko-toko buku lainnya. Jadi membuat fitur pengkategorian dan juga bisa check out online atau mereka bikin e-commerce sendiri, itu termasuk salah satu keunggulan apa yang menjadi pembeda Gramedia dengan toko buku retail lainnya. Yang terakhir ada strategic implementation. Gramedia itu mengimplementasikan bisnis digitalnya dengan beberapa faktor pendukung kesuksesan, yaitu strategi bisnis digital. Yang pertama ada komitmen atau motivation. Untuk memudahkan pelayanan kepada pelanggan, Gramedia memberikan komitmen atau motivasi dengan implementasi membuat aplikasi dan website yang tadi sudah saya tunjukkan di slide pertama. Kedua, dalam segi konten, mereka itu membuat website dan aplikasi dengan banyak fitur, dengan salah satunya yaitu transaksi pembelian melalui website. Jadi, fitur-fitur ini tuh efektif bagi pelanggan-pelanggan yang emang pengen ngehemat waktu, nggak mau ke store offline-nya. Yang ketiga ada interaction. Untuk membangun hubungan dengan pelanggan, mereka juga menyediakan fitur live chat, ya, di mana mereka pelanggan itu bisa komplain atau evaluasi atau menyampaikan kendala-kendala yang mereka dapat itu melalui fitur live chat dari aplikasi itu sendiri. Yang saya maksud itu tuh kayak aplikasi Gramedia itu sendiri.
Jadi ini tuh berguna banget untuk membangun hubungan antara customer dan juga perusahaan Gramedia itu tetap terjaga dengan baik. Yang keempat ada brand image, yaitu selain membuat aplikasi dan website, tentunya mereka juga membangun brand image di sosial media dengan sangat baik. Kayak kalau misalnya kalian lihat di IG-nya, mereka tuh kadang suka memberikan konten-konten yang edukatif dan juga mudah dicerna nih. Dan juga mereka juga membuat konten-konten yang kayak setidaknya berguna lah bagi kita. Kayak misalnya konten eh, apa aja sih buku-buku yang terlaris yang ada di eh, di Gramedia sehingga customer-customer yang mungkin bingung untuk yang mau beli buku tapi bingung mau beli buku apa bisa dari lihat rekomendasi buku terlaris tersebut nih. Oke, selanjutnya karena materi yang sudah kami jabarkan udah dibahas semua nih, untuk kurang paham atau ketidakjelasannya kalian bisa nanya lagi ke kita nih dalam sesi Q&A ini. Jadi kalau kalian mau nanya silakan raise hand dan juga nyebutin nama serta pertanyaannya. Oke, boleh nih dari Jalva Nur Aini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nuraini dari kelompok 1. Saya ingin menanya, bagaimana sih cara strategi digital dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen? Terima kasih. Boleh langsung dijawab gak ya? Boleh. Gimana sih? Boleh diulang pertanyaannya? Eh, Bagaimana sih strategi digital dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen? Mereka bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi itu yang pertama mereka menyesuaikan juga dengan tren-tren ya kayak yang saya tadi bahas dengan adanya transformasi bisnis digital. Jadi mereka membuat gimana mereka beradaptasinya mereka membuat website atau aplikasi untuk memudahkan konsumen-konsumen juga nih. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh dari Amar, Muhammad Amar Rizky. Terima kasih. Saya Muhammad Ahmad Rizky dari kelompok 6 ingin bertanya, strategi apa yang paling efektif dalam persaingan penjualan produk lokal terhadap pasar global? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Boleh disebutin lagi pertanyaannya, Mar? Jadi, strategi apa yang paling efektif dalam persaingan penjualan produk lokal terhadap pasar global? Oke, makasih. Ya, Uh, ULPJ ini tuh sampai berapa pertanyaan ya kira-kira? Ada PJ bisnis digital gak di sini? Kalau mau 3 boleh, apa mau lebih gimana? Boleh ya, dia lebih dari 3 ya. Oke, lanjut Boleh. di Aisyah Cairani. Aisyah Cairani nggak nanya ya berarti? Boleh lah, lanjut. Muhammad. Bentar. Oke, oke. Nge-lag soalnya. Eh, Sebelumnya, maaf ya, off cam soalnya lagi nge-lag. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan. Perkenalkan saya Aisyah Hairani. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan brand image perusahaan jika perusahaan sedang mengembangkan produk atau layanan yang baru? Terima kasih.
Sorry Aisyah, boleh disebutin lagi gak? Pertanyaannya kurang lebih gini kan ya. Bagaimana mempertahankan brand image perusahaan jika perusahaan sedang mengembangkan produk atau layanan baru ya? Iya, betul. Oke. Lanjut dari Muhammad Farel Rizky. Oke, makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farel dari kelompok 1. Saya mau nanya, tapi ini lebih jelasnya di kolom chat aja ya, biar nggak ngulang-ngulang gitu. Apakah udah terlihat? Oke, makasih Farel. Sebentar ya, kami tampung dulu. Terima kasih. Oke, boleh nih lanjut Asminah. Wah, Oke, terima kasih kesempatannya. Saya Azminah Warafifa dari kelompok 5. Bagaimana kita dapat mengurangi biaya, reduce cost, tanpa mengorbankan kualitas? oke, disebutin lagi ya Asmi. Maksudnya saya sebutin lagi pertanyaannya. Jadi bagaimana bisa untuk mengurangi biaya reduce cost tanpa mengurangi kualitas sekalipun. Satu, pokoknya tanpa mengurangi kualitas ya. Iya, betul. Oke, makasih. Bentar ya teman-teman. Oke, di sini pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Farel ya. Kurang lebih pertanyaan itu kayak strategi apa sih yang paling efektif dalam persaingan penjualan produk lokal terhadap pasar global. Itu pertanyaan Nah, saya. pertama Maaf. tuh kita bisa ke pertanyaan Amar, sorry sorry. Nah, itu tuh pertama tuh kita bisa analisis dulu ya apa kelebihan kekurangan dari produk kita. Nah, setelah dianalisis, ya kan kita tahu nih kekurangan sama kelebihannya. Nah, kita lebih apa kita cari di negara apa negara mana yang cocok gitu sama produk kitanya. Nah, setelah kayak gitu, mungkin strategi yang paling efektif itu adalah networking atau kemitraan. Nah, kan kalau misalnya dari perusahaan kecil kan kayak masih susah lah ya untuk bersaing ke global gitu, pasar global. Nah, salah satunya itu di networking, makanya harus networkingnya itu harus kuat, yaitu jalin kemitraan dengan distributor atau retailer dari pasar global ini. Nah, pasar global, nah itu tuh ngebantu dan ya ngebantu banget lah dalam memahami pasar dan kita bisa dapat akses lebih banyak kalau misalnya punya networking yang kuat. Apakah menjawab, Mar? Terjawab. Terima kasih, Bakit. Oke, saya ingin menjawab pertanyaannya Azmi. Kan pertanyaannya itu bagaimana bisa mengurangi biaya reduce cost tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, pertama itu
bisa dilakukan dengan cara menggunakan otomasi atau menggunakan alat-alat otomatis untuk memproses kayak formulir atau informasi sehingga dapat dengan mudah mengurangi biaya namun lebih efektif dan tidak juga mengurangi kualitasnya. Yang kedua itu bisa dengan outsourcing atau alih daya yang dimana itu untuk lebih ke area-area yang lebih teknis dan administrasi yang tidak mempengaruhi kualitas utama layanan sehingga dapat mengurangi biaya tapi sambil juga menjaga standar kualitas. Nah, apakah sudah jelas Asmi atau gimana? Sudah jelas, terima kasih. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Nah, pertanyaannya itu bagaimana mempertahankan brand image perusahaan jika perusahaan sedang mengembangkan produk atau layanan baru. Jadi caranya itu bisa dengan melakukan kampanye sosial di media untuk mempertahankan brand image, yaitu misal dengan Instagram, dengan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh pendidikan atau influencer-influencer untuk memberitahu kepada khalayak bahwa perusahaan sedang mengembangkan produk atau layanan baru. Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih ya. Iya, sama-sama.
Sebelumnya untuk pertanyaan yang belum dijawab, Farel. Farel tadi soalnya bagaimana sih analisis strategis dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko jangka panjang dari ketergantungan pada platform teknologi pihak ketiga seperti Facebook atau Google yang bisa mengubah kebijakan sewaktu-waktu. Itu bukan? Kalau menurut kami sih mungkin analisis strategis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko jangka panjang dari ketergantungan platform tadi itu bisa analisis SWOT. Itu kayak identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang kita tadi dan ancaman dari ketergantungan. Kelemahannya bisa mencakup risiko kehilangan akses atau kontrol atas data. Ancaman bisa berupa perubahan kebijakan platform yang merugikan. Selain itu ada juga kayak eh, diversifikasi dan adaptasi, yaitu mengembangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan, seperti menggunakan platform atau membangun infrastruktur sendiri. Kalau bangun infrastruktur sendiri mungkin dapat mengurangi risiko jika satu platform mengubah kebijakan secara signifikan. Mungkin itu terjawab gak, Farah? Terjawab Rehan. Makasih Rehan. Oke, karena presentasinya sudah selesai dan tanya jawabnya sudah selesai, ya mari kita akhiri, saya akhiri presentasi dari kelompok 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuni, boleh tolong dimatiin recordnya nggak?